Shalom, selamat siang semuanya saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya saudaraku semua kita berjumpa dalam berkat Tuhan. Untuk itu mari saudaraku kita sepakat seiman satu tujuan untuk menyambut firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini. Tuntunlah kami lebih lagi dalam kebenaran-Mu dan masuk dalam hadirat-Mu. Roh Kudus urapi kami, kuasai kami, lidah bibir hamba-Mu secara pribadi, dan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Biarkan sama-sama mendapatkan urapan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, tuntunlah kami semua dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, dan ambil alih seluruh pelayanan kami, ibadah kami, dan firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Bapak, berfirmanlah, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, sekali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saudaraku berada, saya percaya saudaraku kita tidak semata-mata hanya ketemu biasa, tetapi kita ketemu secara luar biasa. Kenapa? Karena Tuhanlah kita bisa ketemu, dan berkat Tuhanlah yang menyertai kita sehingga kita bisa sampai hari ini merasakan Tuhan terus memelihara kita, Tuhan memberkati kita, bahkan masih ada kesempatan untuk diajar, untuk dididik, untuk diperbaiki, saudaraku ya. Yang paling bersyukur masih ada waktu diperbaiki, ya masih ada waktu untuk diubah. Saudaraku, supaya kita benar-benar tahu bagaimana hidup kita bisa berubah. Saudaraku, hari ini yang mau saya sampaikan ya tentang kekuatan doa. Saudaraku ya, bagaimana orang yang bertahan hanya dengan doa. Tentu ada dasarnya, saudaraku. Jadi kalau kita mau berdoa terus, nggak ada dasarnya, pasti nggak mau berdoa. Dan pada umumnya orang itu berdoa itu malas. Bahkan berdoa juga kalau ingat atau kalau susah. Padahal saudaraku memang di sini walaupun saudaraku doanya itu hanya sederhana, tetapi disitulah kekuatan kita, saudaraku ya. Kenapa? Karena memang banyak orang yang mengalami cobaan yang terlalu besar, tuh begitu besar. Tapi akhirnya dia berdoa dan keluar. Ya saudaraku, banyak contoh-contoh iman. Ya, contoh-contoh doa yang akhirnya membebaskan, melepaskan, saudaraku ya. Dan membuat dia benar-benar bisa tersadar. Nah, kita dengan keadaan kita, apa yang harus kita perbuat, saudaraku ya? Apa yang harus kita lakukan kalau semuanya sudah nggak bisa? Mungkin secara manusia sudah berusaha, keadaan mungkin sudah juga ya dihadapi dengan segala kekuatan, bahkan semaksimal mungkin terus menghadapi dan mau menghadapi, tetapi tidak selesai-selesai atau bahkan juga tidak menemukan jawaban. Saudaraku, apakah kita nggak perlu untuk melihat kembali doa kita, cara kita berdoa, dan kalau dibilang pokok doa, ya mungkin sudah sering, tetapi ada sebenarnya saudaraku di dalam doa kita ini walaupun hari ini belum terjawab, tetapi tandanya orang berdoa itu tandanya ada kekuatan. Ya, makanya kekuatan doa itu seperti apa, saudaraku ya? Sebenarnya semua karena doa, saudaraku ya. Jadi kalau ditanya, saudaraku, seperti apa doa yang kuat? Bukan doa yang kenceng, saudaraku. Doa yang kuat bukan berteriak. Doa yang kuat bukan berarti yang saudaraku mungkin naikkan dengan tenaga kekuatan. Bukan seperti itu. Tetapi kekuatan doa di sini, saudaraku, di dalam doa itu sendiri. Jadi di dalam doa itu sendiri yang menyatakan kekuatan. Baik yang berdoa maupun yang didoakan. Dan disitulah saudaraku kalau dibilang ya berubah. Ya, kenapa berubah? Doa itu saudaraku ya namanya kita berhubungan dengan Tuhan. Atau kita bicara dengan Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Di situ saudaraku kalau sudah nggak ada permohonan, kalau nggak ada kekuatan, saudaraku terus nggak berdoa atau bahkan malas berdoa. Ya siapa yang mau mengeluarkan kita, siapa yang mau membebaskan kita. Sementara saudaraku di sini kalau dunianya sudah nggak bisa, saudaraku, ya itu benar-benar saudaraku harus tahu berdoa. Jadi kalau saudaraku bisa berdoa, waduh saudaraku itu sudah ada
kekuatannya walaupun belum dijawab, walaupun masih kecil sifatnya atau bahkan doanya sederhana. Tetapi saudaraku di situ sudah ada kekuatannya. Jadi untuk bertahan, untuk menang udah pasti. Walaupun wah doa saya pendek, doanya sederhana sekali. Enggak apa-apa saudaraku ya. Tapi ada dasarnya tadi saya mau katakan saudaraku, waktu kita mau berdoa atau bahkan kita mau mengandalkan doa, saudaraku sudah harus tahu dasarnya. Dasarnya di mana saudaraku? Kalau orang berdoa sudah harus punya dasar keyakinan. Jadi dasarnya tuh keyakinan. Jadi kalau saudaraku doa nggak yakin gimana? Doanya gini, wah gimana ya? Dapat nggak ya? Bisa nggak ya? Jadi bimbang saudaraku ya. Jadi orang berdoa itu dasar pertama keyakinan. Nah, kita berangkat dari sini saudaraku ya, dari Roma 8, saudaraku kita lihat, kita nanti yang akan kita ini dari sini saudaraku ya, dari mengenai sumpah dan doa Yakobus 5, tetapi kita ambil dulu saudaraku dari sini. Kita lihat Roma 8, saudaraku perhatikan ya di sini. Keyakinan iman. Jadi kalau saudaraku mau berdoa, keyakinan iman itu nomor 1. Jadi kalau saudaraku, ya banyak orang berdoa asal ngomong aja, doa aja. Padahal nggak tahu yakin apa enggak, percaya atau enggak, ya mantep apa enggak. Padahal kalau dibilang, oh doa itu ada kekuatannya loh. Tapi kenapa orang-orang berdoa kok lemah? Kenapa orang-orang berdoa juga ya menangis terus ya, berteriak terus, bahkan juga mungkin dengan segala cara berdoa. Tetapi kalau dasarnya itu salah berdoa, saudaraku udah susah untuk dapat. Kenapa? Karena keyakinannya nggak ada. Iman nggak ada, keyakinan nggak ada. Jadi bagaimana mau dapat saudaraku ya? Bagaimana saudaraku mau berhasil? Kenapa? Makanya ya titip pokok doa, doakan saya, bahkan juga saya sudah berdoa, tetapi nggak ada apa-apa. Kenapa orang yang didoakan tidak mengerti? Ya, dasarnya untuk dapat itu sebenarnya keyakinan, saudaraku ya. Jadi saudaraku kalau berdoa sudah harus aku percaya, aku dapat, aku dijawab. Walaupun mungkin tidak sehari 2 hari atau tidak ada waktu-waktu yang seperti kita mau, tetapi saudaraku kita sudah harus punya keyakinan. Jadi dasar pertama doa, saudaraku ya keyakinannya itu dulu. Keyakinannya saudaraku ya. Jadi di mana Roma 8 ya dari ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi saudaraku kemenangan sudah didapat. Kenapa? Karena Allah di pihak kita. Saudaraku biasanya kalau kita menghadapi segala sesuatu, terus ada yang kuat itu di belakang kita, di samping kita, atau yang mendukung kita, membackup kita. Saudaraku, pasti langsung ada kekuatan. Pasti langsung ada percaya diri. Pasti langsung ada semangat. Makanya kalau saudaraku berdoa itu, kalau saudaraku punya dasar yang benar, yaitu keyakinan iman saudaraku benar-benar kepada Tuhan, di sini sudah menang. Kenapa? Dengan kita memiliki Tuhan di pihak kita, iblis sudah dikalahkan. Ya, musuh sudah dikalahkan. Makanya kalau saudaraku dasar doanya saudaraku nggak tepat, nggak sesuai, saudaraku nggak akan dapat. Makanya walaupun saudaraku nangis pun nggak dapat. Saudaraku mungkin sudah dengan segala cara nggak dapat. Kenapa? Karena memang keyakinan imannya itu tidak tepat sehingga masih mengalami keraguan, bimbang. Ya, nggak pasti apa iya, apa bisa, susah. Ya banyak orang yang kalau melihat masalahnya begitu berat, masalahnya begitu rumit, saudaraku terus cuman berdoa rasanya nggak sesuai atau nggak mantap saudaraku. Sehingga apa? Sehingga ya udah berdoa tetap aja dikerjain sendiri. Padahal doa yang sebenar-benarnya itu ada kekuatannya karena apa? Karena orang berdoa karena dia punya keyakinan kepada Tuhan. Ya, beriman kepada Tuhan. Jadi punya keyakinan, punya iman kepada Tuhan. Sehingga walaupun belum selesai, belum berhasil, sudah ada Tuhan di pihak kita, itu yang memastikan kita itu dapat. Jadi dasar doa kita apa? Keyakinan, iman. Jadi di mana kok doa kok bisa kuat? Kok doa ada kekuatannya? Karena ada Tuhannya.
Ya, doa itu ada kekuatannya karena ada Tuhan, ada rohnya di dalam kita itu. Sehingga orang-orang yang berdoa pasti kelepasan. Orang-orang yang berdoa pasti selesai masalahnya. Apapun cobaannya, saudaraku ya. Karena kalau berdoa yang sebenar-benarnya, doa dengan benar itu, ya pasti harus percaya kalau Tuhan pasti menjawab. Ya, harus percaya saudaraku. Kalau saudaraku nggak percaya, ya saudaraku susah. Jadi walaupun saudaraku pagi sore berdoa, tapi saudaraku nggak percaya, nggak yakin. Jadi mungkin udah banyak ya yang berdoa, aduh Bu, saya udah doa pagi, sore, siang, malam. Saya udah berdoa bertahun-tahun begini aja nggak ada perubahan. Kenapa? Karena memang saudaraku nggak punya dasar keyakinan. Nggak punya dasar keyakinan yang kuat. Iman yang sungguh-sungguh teguh kepada Tuhan, ya, karena di situ saudaraku ya sumbernya. Ya, sebelum berdoa, saudaraku sudah harus percaya bahwa Tuhan yang kita panggil, Tuhan yang kita sebut ada di pihak kita. Jadi kalau di pihak kita itu seperti apa? Ya, kita nggak berlawanan dengan Tuhan, karena ada yang masih berlawanan dengan Tuhan. Oh, saya sebut nama Tuhan, tetapi saudaraku nggak mengakui ada dosa. Yang membuat kita berlawanan dengan Tuhan kalau ada dosa. Jadi dosa saudaraku itu, dosa kita itu harus diakui, makanya harus terbebas. Jadi dari sini kita lihat ya saudaraku ya. Ya, kita masuk dalam Yakobus 5 mengenai sumpah dan doa orang sakit ya. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kenapa tadi saya berangkat dari Roma 8 tadi saudaraku ya. Di sini saudaraku, ketika kita masih terikat. Nah, kenapa kita harus punya keyakinan iman? Kita harus pasti ada di pihak Tuhan. Kita harus pasti Tuhan membela kita. Kita harus pasti bahwa Tuhan di dalam kita juga. Dan waktu berdoa, saudaraku ya, kita itu sudah menjadi orang yang merdeka, bukan orang yang terikat. Jadi salah satu terikat apa ya? Kalau terikat sumpah, berarti saudaraku terikat dengan yang lain. Saudaraku tidak terikat dengan Tuhan, harusnya terikat dengan Tuhan, tetapi ini terikat dengan yang lain. Makanya disitulah saudaraku yang membuat orang susah, sehingga kalau ia dikatakan iya tidak ini orang bimbang, ya. Ya, kalau orang yang nggak bisa bilang iya, maksud saya kalau iya, kalau tidak, ya saudaraku berarti orangnya pelin-pelan, orangnya bimbang. Nah, orang bimbang, kalau saudaraku lihat juga di Yakobus 1, saudaraku ya nggak dapat apa-apa. Orang bimbang nggak punya keyakinan. Nah, kalau nggak punya keyakinan, gimana saudaraku mau dapat? Gimana saudaraku mau lepas? Makanya pentingnya kita melepaskan diri dari semua ikatan. Ikatan di sini ikatan apa saudaraku? Ikatan dosa. Ikatan sumpah itu saudaraku berarti saudaraku punya perjanjian dengan yang lain. Saudaraku punya perjanjian dengan di luar daripada Tuhan. Bukan hanya perjanjian soal-soal hutang piutang, perjanjian dalam pernikahan. Kan banyak saudaraku ya. Kalau janji yang harus ditepati itu apa sih saudaraku ya? Nah itu, janji apa saja dalam pernikahan ada, hutang piutang ada, dan ya macam-macam saudaraku dalam perjanjian apapun juga. Jadi memang kita ini tidak boleh terikat dengan dunia ini. Ya, untuk bisa dijawab doanya. Jadi sebenarnya doa itu apa? Doa itu satu keyakinan kepada Tuhan. Jadi orang yang berdoa harus sudah yes, iya, amin. Itu namanya doa saudaraku ya. Jadi nggak bimbang lagi, nggak pelin-pelan lagi. Jadi kalau belum punya keyakinan, saudaraku masih bimbang atau masih pelin-pelan, di situ saudaraku yang membuat doa kita itu jadi lemah. Doanya itu jadi sepertinya nggak ada hasil apa-apa. Kenapa? Karena yang berdoa sendiri tidak yakin, yang berdoa sendiri nggak percaya. Nah mungkin dengan mendengarkan ini saudaraku bilang, oh saya percaya Bu. Ya, percaya itu kan nggak bisa dikatakan saudaraku ya. Kalau bicara percaya itu bukan dari mulut kita, kalau dibilang keyakinan itu di hati kita. Jadi udah nggak bimbang lagi. Jadi dalam hal keimanan, ketuhanan, saudaraku sudah nggak terpengaruh. Ya, tidak terbawa dengan dunia ini. Tetapi sudah pure, sudah benar-benar bersama dengan Tuhan. Makanya kalau saudaraku lihat dari sini saudaraku ya, orang yang bilang iya kalau iya, tidak kalau tidak. Artinya orang yang punya
keyakinan, orang yang pasti, orang yang nggak ngaco, nggak plan ya saudaraku ya. Jadi mengenai doa itu seperti apa? Jadi doa yang ada kekuatannya tentu yang ada Tuhannya. Jadi kenapa doa itu kok kuat? Jadi doa aja udah cukup. Ya karena kita itu sudah minta kepada yang maha kuat. Kita udah minta kepada yang maha kuasa. Jadi kalau sudah punya keyakinan dan kita berdoa, tentu sudah deal, sudah selesai dengan kita berdoa. Jadi tinggal nunggu saja. Makanya saudaraku, ya siapa aja yang bisa keluar dari masalah saudaraku ya. Bahkan yang memohon doa dari yang besar sampai yang kecil. Saudaraku lihat Abraham berdoa. Bagaimana itu supaya ya tidak semuanya habis ya. Akhirnya Lot bisa diselamatkan. Itu doa syafaat Abraham. Saudaraku ya, doa dari yang banyak, dari sampai ya kecil lah Tuhan. Mungkin dari yang sedikit ini bagaimana, dari sampai yang sekecil-kecilnya. Akhirnya di situ benar-benar kita bisa lihat ya, keselamatan itu bisa terjadi. Nah, banyak lagi yang berdoa saudaraku ya. Bahkan kalau Daud, wah udah saudaraku siang malam berdoa. Ya gimana doa Daniel. Ya semua orang itu yang bisa lepas dari masalah. Cuman berdoa saudaraku ya, nggak ada kekuatan lain. Saudaraku orang hebat, orang kaya, orang seperti apapun itu. Kalau nggak berdoa jangan coba-coba. Atau jangan berharap saudaraku bisa keluar dari masalah. Ya, jangan harap saudaraku bisa keluar dari cobaan. Kita lihat juga Yunus 1 saudaraku ya. Yunus ya saudaraku ya, ya Yunus 2 kalau nggak salah itu. Di situ juga Yunus akhirnya apa? Dia bisa keluar dari perut ikan. Saudaraku, kalau dilihat keadaan seperti itu, aduh. Rasanya kayak nggak mungkin ya kalau udah di dalam perut ya. Gimana saudaraku kalau udah di dalam perut kira-kira bisa keluar nggak? Nah, namanya udah ditelan saudaraku tinggal dicerna. Ya, mana ada ditelan dimuntahin. Ya, kalau buaya juga udah masuk atau ular udah masuk sudah selesai kena racunnya. Ya saudaraku, kalau ini udah di dalam perut saudaraku, waduh. Itu benar-benar harusnya memang sudah tinggal cerna. Saya juga kadang mikir, kok nggak langsung dikunyah ya? Kok belum dicerna ya? Kok masih utuh ya? Nah itu saudaraku bahkan bisa keluar. Nah ini apa dibilang? Berdoalah Yunus ya, dari Yunus 2 kan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Nah ini apakah saudaraku nggak lebih sulit kalau berdoa? Kalau orang berdoa dalam gua masih mending saudaraku ya. Ini masih berdoa dalam perut ikan. Gimana saudaraku? Kalau keadaanmu sudah posisi di perut ikan. Ya keadaan kita sudah terkurung dengan masalah. Keadaan kita sudah terkurung dengan keadaan-keadaan yang begitu sulit, rumit sekali. Yang susah di ngomong, nggak bisa lagi ngomong. Tapi saudaraku perhatikan di sini ya, kalau dibilang ya berdoa dari manapun itu. Jadi kadang-kadang saudaraku kalau berdoa, oh harus naik gunung, berdoa harus turun gunung, berdoa harus ke sono ke sini. Saudaraku tergantung keadaan kita. Jadi tidak jaminan kalau harus berdoa di satu tempat itu dijawab. Ya, nggak jaminan saudaraku ya. Doa itu bisa di mana aja. Di mana saudaraku menghadapi masalah, di mana saudaraku menghadapi cobaan, di mana saudaraku diperhadapkan dengan persoalan-persoalan saudaraku. Di situ kita berdoa, tapi bukan berarti di jalan-jalan ya. Maksudnya terus kadang-kadang langsung oh ya berdoa. Kan katanya doa di mana aja boleh. Ya saudaraku, tapi tetap aja kita tuh kalau berdoa tuh sifatnya harus bersembunyi. Walaupun boleh doa di mana-mana, tetapi doa yang namanya doa harus sembunyi. Atau saudaraku nggak kelihatan. Yang dibilang sembunyi itu nggak dilihat orang. Ya mungkin kita komat-komit berdoa tapi orang nggak tahu. Jadi jangan menunjukkan yang ekstrim atau menunjukkan yang berbeda saudaraku ya. Tapi tunjukkanlah doa itu memang dalam keimanan, keyakinan kita kepada Tuhan. Mengharapkan pertolongan kepada Tuhan. Jadi dimanapun saudaraku berdoa saudaraku ya. Walaupun mungkin berdoa sendiri, berdoa tidak ada teman lain. Kan katanya 2-3 orang berkumpul bu. Ya kalau ada orang kita berkumpul. Kalau nggak ada orang ya doa sendiri saudaraku ya. Itu kan persatuan, persekutuan ya saudaraku ya. Dan sifatnya saudaraku yang namanya doa sebenarnya keyakinan kita kepada Tuhan. Ya, keyakinan kita kepada Tuhan. Karena kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan kita menjawab. Sehingga siapapun boleh berdoa. Dimanapun kita bisa berdoa. Hanya kalau berdoa sifatnya harus
tutup, sifatnya harus bersembunyi atau menyendiri atau bahkan tidak dilihat orang yang pasti. Ya, jangan berdoa ditunjukin sama orang. Saudaraku, doa di mana-mana mungkin ya bisa saja, tetapi kalau bisa orang lain nggak tahu. Kenapa? Karena itu namanya berdoa ya saudaraku, kita berhubungan khusus dengan Tuhan. Ya, kita ada pertemuan khusus dengan Tuhan. Jadi kalau bisa berdoa itu dengan iman. Jangan saudaraku sembarangan, karena banyak orang yang habis berdoa dia berdoa lagi nggak jelas gitu ya. Kalau udah berdoa walaupun cuma sekali, maksudnya saya bukan berarti ini ngajarin males ya, doanya udah dulu kemarin. Ya jangan, saudaraku. Doa itu berseru-seru, saudaraku. Tetapi maksudnya ya, karena ada orang-orang yang kalau berdoa itu habis doain lagi gitu. Itu maksudnya apa? Itu kurang keyakinannya juga, saudaraku ya. Jadi memang benar kita saudaraku harus belajar melihat ya, saudaraku, dimanapun itu, saudaraku ya. Jadi ya dalam kesusahannya berseru kepada Tuhan. Nah itu saudaraku, di sini kan dibilang katanya dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Nah, kenapa dibilang tengah-tengah orang mati Yunus ini? Kenapa? Karena harusnya dia udah mati. Karena udah di dalam perut ikan. Jadi kalau saudaraku hari ini mungkin, wah saya sih masih enak bu, berdoa masih di kamar. Mungkin berdoa masih di gereja. Berdoa masih di tempat-tempat yang bagus. Saudaraku, ya berdoalah dengan keyakinan yang benar. Ya, keyakinan yang benar, tidak terikat. Jadi ya sebelum berdoa juga kan ada. Ya kalau kita membawa persembahan kepada Tuhan, ya taruh dulu kalau ada masalah, kalau ada urusan. Jadi sebenarnya kalau dibilang di sini terikat dengan sumpah, saudaraku ya, terikat dengan janji dengan orang atau bahkan dengan apapun yang membuat saudaraku nggak damai sejahtera di hati kita, itu yang saudaraku harus pahami. Jadi ini kalau mengenai doa sebenarnya satu aja saudaraku, itu sebenarnya nggak mudah saudaraku. Kenapa? Karena ya banyak orang yang berdoa tetapi nggak menyadari kalau ternyata doanya itu tidak benar, saudaraku ya. Jadi waktu berdoa itu apa yang terjadi ya? Itulah banyaknya yang orang mengatakan, banyak orang yang ya berdoa ya, kalau berdoa itu ya tidak sesuai gitu ya. Kalau dibilang letakkan dulu. Kalau kamu punya unek-unek, taruh dulu persembahan. Ya sama aja kita datang sama Tuhan itu kan macam-macam. Ada yang datang doa, datang bawa persembahan, datang bawa segala macam persoalan, saudaraku ya. Tetapi kita harus menyerah. Kalau dibilang kita udah yakin, udah percaya, artinya semua beban masalah itu kita taruh, kita lepaskan, ya benar-benar kita percayakan kepada Tuhan. Sehingga kita nggak lagi posisi dalam keadaan panik, pusing. Karena ada juga di 1 Petrus 4 ya, kalau dibilang apa? Ya, jadilah tenang supaya bisa berdoa. Saudaraku, benar nggak? Ya kita lihat dulu ya. Kalau kita lihat ya saudaraku, ya benar 1 Petrus 4 ya saudaraku. Semuanya itu sudah dekat ya. Kalau dibilang semua sudah dekat, jadi supaya kita jadi tenang, supaya bisa berdoa. Ya itu saudaraku, jadi sifat orang berdoa, nomor satu ada keyakinan imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti bela. Saudaraku, benar-benar di sini kita juga pastikan bahwa kita ini steril dengan urusan yang lain. Maksudnya apa? Ya kita tidak terikat ya. Supaya kita tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Kita hanya punya keyakinan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Saudaraku masih percaya yang lain-lain. Masih mengikuti hal-hal yang lain. Sehingga imannya yang dibilang keyakinan iman, artinya sudah yakin percaya hanya Tuhan saja. Jadi nggak boleh terikat dengan dosa, nggak boleh terikat dengan yang lain-lain yang bukan dari Tuhan. Ya saudaraku, yang membuat kita itu kacau bimbang. Nah itu saudaraku, jadi dipastikan kalau dibilang keyakinan iman itu pasti kita hanya Tuhan saja, berhubungan dengan Tuhan saja, percaya Tuhan aja. Dan kita tahu bahwa Tuhan pasti membela kita. Dan itulah saudaraku ya, dimanapun kita berdoa, kalau kita ini orang bebas, orang merdeka, pasti dijawab Tuhan. Ya, jadi kalau saudaraku berdoa sendiri, pasti dijawab. Yang penting ada keyakinan iman. Tapi kalau saudaraku walaupun doa rame-rame, didoakan siapapun, bahkan yang berdoa pun orang yang hebat sekalipun, saudaraku kalau kita sendiri nggak percaya, tetap saudaraku
nggak mudah untuk mendapatkan jawaban. Tapi kalau kita sudah percaya, mau doa sendiri, didoakan orang, mau dimanapun kita berdoa, saudaraku, itulah enaknya. Kalau orang merdeka bisa di mana saja hidup dengan Tuhan, ya, hidup dimanapun bisa percaya, di tengah laut punya iman, pasti saudaraku selamat, ya, di atas gunung punya iman pasti selamat. Kenapa? Ya kita lihat. Di dalam perut ikan aja bisa keluar kok. Kalau saudaraku masih beriman kepada Tuhan. Padahal waktu itu Yunus sedang memberontak. Tapi benar-benar dia menyadari. Ya, dan dia berseru dalam kesesakannya. Dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan. Makanya saudaraku, yang orang berdoa harusnya memang posisinya juga. Kalau sudah nggak punya urusan yang lain, pasti doanya juga pasti tenang. Jadi yang paling penting di sini, saudaraku, kita melepaskan diri dari dosa, melepaskan dari hal-hal di luar daripada Tuhan, melepaskan dari segala ikatan-ikatan yang lain, baik ikatan apapun juga, saudaraku, ya, baik secara yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Jadi yang kita lepaskan di sini, semua yang selama ini mungkin kita, yang membawa kita bimbang, yang kita lepaskan di sini, yang membawa selama ini kita mungkin dalam keadaan-keadaan gak baik, itu yang harus kita buang, saudaraku, ya, supaya kita hanya kepada Tuhan, kita datang sama Tuhan, dan kita bisa benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Jadi saudaraku, nggak ada yang lain. Jadi inilah, saudaraku, yang paling penting dalam doa. Ya, saudaraku, sifatnya juga tenang, sembunyi. Nah, cuman ada hal-hal yang perlu kita bereskan juga, saudaraku, ya. Jadi jangan sembunyi langsung masuk kamar, padahal banyak masalah. Maksudnya ada urusan yang harus diselesaikan. Langsung berdoa, padahal masih ada urusan dengan yang lain. Nah, itu nggak sesuai, saudaraku, ya. Jadi keyakinannya nggak murni, saudaraku, ya. Jadi jangan, soalnya gini, ntar selesai berdoa langsung pergi ke sana. Selesai berdoa langsung pergi ke sini. Ke tempat-tempat yang lain-lain lagi juga berdoa. Di mana-mana juga berdoa, tetapi keyakinannya juga, maksud saya gini, keyakinannya nggak fokus gitu, ya. Nggak benar-benar yakin kepada Tuhan. Tetapi juga kepada apapun juga. Nah, itu salah, saudaraku, ya. Jadi kalau bicara iman ekstrim tapi di dalam keyakinan kita, yaitu di dalam hati. Ya, dalam hati kita ini harus Tuhan, Tuhan dan Tuhan saja. Jadi ikatan di sini maksudnya, ya, itulah yang lain-lainnya, semua itu baik jasmani maupun rohani, baik yang berhubungan dengan Allah ilah dan juga yang berhubungan dengan manusia, harus benar-benar tuntas diselesaikan supaya kita hanya punya keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa, dimanapun kita itu berdoa, kita akhirnya keluar dari masalah, keluar dari cobaan, ya, dan bisa diselamatkan. Ya, itulah, saudaraku, ya. Ya, harus saudaraku pahami betul itu. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi saudaraku, inilah yang penting juga, ya, saudaraku, ya. Jadi kalau kita melihat orang yang menderita, mungkin bukan kita yang perlu didoakan. Kalau tadi mungkin kita secara pribadi, yang pertama, ya, saudaraku, ya, mengenai doa, itu gimana sifatnya supaya kita punya dasar keyakinan iman yang benar-benar murni kepada Tuhan, ya, tidak terikat secara jasmani dan rohani yang lain, saudaraku, ya, hanya benar-benar percaya Tuhan, sehingga sebenar-benar, saudaraku, ya, doa kita dimanapun itu. Nah, di sini itulah kita yang harus melihat juga, barangkali ada orang lain yang harus didoakan. Jadi bukan berarti doa itu ya hanya untuk kita, atau ada orang-orang yang kalau berdoa malah buat orang lain, untuk dirinya enggak berdoa. Nah, ini banyak macam-macam kejadiannya, saudaraku, ya. Ada orang rajin mendoakan orang, ya, tetapi dirinya sendiri enggak pernah berdoa. Nah, ini, saudaraku, ya, padahal kalau kita lihat, seorang pendoa sudah harus punya keyakinan, artinya dia sendiri juga pendoa. Maksud saya gitu. Jadi kalau mendoakan orang lain, ya, kalau saudaraku suka melayani atau suka mendoakan orang lain, kita sendiri juga harus mau berdoa, saudaraku, ya. Sifatnya kita harus benar-benar harus mau berdoa, ya. Bagaimanapun kita berdoa, kita harus berdoa, ya, sehingga kita bisa lihat, saudaraku, ya, ini orang ini perlu didoakan, perlu ditolong dengan apa. Jadi berdoa ini sifatnya bukan hanya untuk
pribadi atau bahkan untuk sesuatu tertentu. Tetapi ketika kita melihat juga ya orang lain perlu didoakan, ini juga harus kita doakan. Makanya saudaraku, kalau dilihat dari sini mungkin ya minimal kita, oh kalau saya nggak bisa berdoa, ya dipanggilkan pendeta, dipanggilkan hamba-hamba Tuhan. Nah itu saudaraku ya. Jadi kalau kita sudah tahu mengenai doa itu luar biasa dan jawabannya luar biasa, bisa mengeluarkan kita dari segala macam masalah, cobaan. Bahkan disinilah saudaraku kita bisa lihat perubahannya. Kenapa? Karena doa itu ada kekuatan Tuhan. Makanya ya disitulah saudaraku kalau dibilang kekuatan doa, kenapa? Karena memang ada kekuatan iman kita kepada Tuhan ya. Dan itu yang jelas sekali. Jadi supaya saudaraku juga lihat keadaan situasi gimana orang lain juga perlu didoakan. Jadi maksudnya apa? Bukan kita aja. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Saudaraku, di sini ya kalau kita lihatnya, benar-benar perkembangannya. Kalau kita tuh terus berdoa, akhirnya kita bisa mendoakan orang lain. Dan kita juga mengerti saudaraku ya, ini doa kalau kita sendiri udah duluan saudaraku ya menyadari. Akhirnya kita juga tahu, oh ini sakit karena apa ya, ini sakit kenapa. Jadi perlu kita berdoa supaya ketahuan ini sakitnya kenapa. Makanya kalau saudaraku, oh karena dosa, begitu bertobat pasti dipulihkan ya. Kalau karena terbelenggu dengan kuasa yang lain, begitu berdoa pasti juga dilepaskan. Nah, nggak ada yang mustahil sekalipun rusak ya, Tuhan bisa memberikan yang baru. Makanya kalau dibilang di sini kan ya, supaya doa itu ya orang sakit itu bisa dibangkitkan, orang sakit bisa dibangunkan. Saudaraku, bahkan juga bisa di sini bilang ya bisa diselamatkan. Makanya kalau saudaraku ya berdoa itu banyak sekali menyelamatkan saudaraku, membangkitkan, memulihkan, menyembuhkan. Nah bagaimana kalau nggak bisa berdoa? Gimana kalau doanya ragu-ragu? Padahal banyak sekali doa-doa yang akan dijawab. Ya, banyak sekali doa-doa dengan iman kita itu saudaraku ya, banyak sekali yang bisa selesai. Ya, banyak yang akan dinyatakan Tuhan lewat doa-doa kita. Jadi kalau yang berdoa punya keyakinan, ada dalam kebenaran saudaraku ya, dan ada di dalam kasih juga kepada orang lain, saya percaya saudaraku ya, kalau doa-doa itu dinaikkan dengan cara apapun, siapapun yang berdoa, Tuhan bisa jawab. Karena yang penting di sini ada keyakinannya, ada kebenarannya, ada kasihnya juga saudaraku ya. Dan yang keempat ada apa? Ada pengakuan dosa. Jadi jangan saudaraku ya hanya berdoa saja, karena jelas banget ya kalau kita itu yang berdoa seperti apa dan nyata kuasanya. Karena dibilang apa? Doa orang benar ya sangat besar kuasanya apabila dengan yakin didoakan. Jadi di sini saudaraku ya, kita meyakinkan, saling meyakinkan. Kita yakin, yang didoakan juga harus yakin. Ya, jadi keyakinan iman itu yang menghubungkan kita dengan Tuhan dan juga dengan orang lain juga. Sampai akhirnya kita bisa melihat ya, dengan kenapa bisa dibangunkan, kenapa bisa diselamatkan, disembuhkan. Ya saudaraku lihat, karena di dalam doa itu sifatnya juga kita saudaraku harus saling mengaku dosa. Jadi kalau saudaraku mau mengaku dosa, ya di situ saudaraku yang harus kita pahami, doa orang benar ya. Jadi kalau saudaraku nggak ngaku dosa, berarti doa orang nggak benar. Nah, salah berarti doanya, karena di dalam doa harus ada pengakuan dosa. Jadi jangan langsung minta, mohon, tetapi nggak menyadari bahwa ada yang mengikat. Ada yang membelenggu, ada yang menguasai. Sehingga waktu mau datang sama Tuhan, dibikin nggak percaya. Ya, waktu mau datang sama Tuhan dibikin nggak yes. Makanya kalau iya, iya. Harusnya kalau enggak. Jadi bukan berarti apa iya, apa mungkin. Jadi kebanyakan ya. Makanya akhirnya ya udahlah, mudah-mudahan aja. Ya, saudaraku harusnya kalau berdoa itu amin. Ya, doa itu penutupnya amin. Jadi kalau penutupnya amin berarti ya udah. Makanya setiap doa ada aminnya enggak? Ada amin, saudaraku ya. Jadi kalau ada doa apapun pasti amin, amin ya. Begitu amin tutup dengan amin.
Nah, kalau udah ditutup dengan amin, itu benar, saudaraku ya. Tapi kalau saudaraku nutupnya gimana ya? Atau saudaraku masih berpikir-pikir, ragu-ragu, atau nggak percaya, dan banyak hal yang membuat saudaraku nggak percaya diri, nggak percaya untuk mendapatkan jawaban. Nah, itulah saudaraku ya. Berarti belum amin. Harusnya kalau berdoa itu tutupnya dengan amin. Ya, kenapa? Karena memang ya semua orang juga amin, Bu. Tapi maksudnya amin membuat kita itu putus, selesai. Putusnya apa? Ya sudah deal gitu ya. Sudah deal, Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti tolong saya. Nah itu saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku masih belum, ya berarti di sini harus saudaraku ada pengakuan dosa. Apa yang membuat nggak percaya? Karena yang membuat percaya itu Roh Kudus. Jadi kalau nggak percaya berarti, nah itu saudaraku ya, perlu kita memperbaiki doa-doa itu. Sebenarnya bukan kata-katanya yang diperbaiki ya saudaraku ya. Tapi sikap, kadang-kadang sikap akhirnya berlutut juga nggak dijawab. Menangis juga nggak dijawab ya. Sudah segala cara nggak dijawab. Berarti apa? Sikap imannya yang belum benar. Jadi ada banyak hal saudaraku ya. Gimana orang yang doa dengan iman ya kan. Doa dalam kebenaran. Kalau dibilangkan dengan yakin ya. Apabila doanya dinaikkan dengan apa saudaraku ya? Ya dengan yakin saudaraku ya. Jadi harus dengan keyakinan iman yang benar saudaraku ya. Jadi waktu menaikkan doa itu caranya, ya banyak orang cuma memperbaiki posisi. Yang tadinya berdiri berlutut, ya itu perlu juga sih saudaraku. Bukan nggak perlu juga saudaraku ya. Yang tadinya melek merem, ya. Yang tadinya mungkin tangannya dilipat, oh diangkat. Macam-macam saudaraku orang berdoa. Tetapi itu hanya ekspresi sebenarnya ya. Hanya sebenarnya ya sikap berdoa. Orang yang sesungguh-sungguh berdoa itu pastikan ya ada tangan lah, ada mata lah, ada segala cara orang. Tetapi itu pun tidak menentukan. Itu hanya perlengkapannya untuk kita mendekat kepada Tuhan supaya kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Makanya waktu berdoa itu yang perlu diperbaiki, sikap utama kita adalah di mana kebenaran itu ada di dalam kita. Maksud saya yang benar-benar memerdekakan kita. Sehingga waktu berdoa bukan hanya memperbaiki sikap, kata-kata atau apapun, tapi sikap yang paling utama adalah di mana kita posisinya ada di pihak Tuhan apa enggak. Jadi kita harus 100% di pihaknya Tuhan. Harus sungguh-sungguh, maksud saya sudah tepat posisinya, sudah di dalam Tuhannya sudah benar, sehingga ketika kita berdoa, disitulah saudaraku kita bisa lihat hasilnya. Dia doanya di mana aja, doanya pakai bahasa apa aja istilahnya, ya dengan cara apa saja kok bisa dijawab. Karena apa? Sikapnya udah benar, caranya udah benar, ya dia udah yakin, sudah percaya kepada Tuhan. Lalu doanya juga dengan pengakuan dosa yang benar, sehingga sikap yang benar itu menentukan saudaraku ya. Jadi bukan berarti saudaraku ya, oh harus nangis saja. Kalau dibilang harus nangis, nggak tentu juga orang bisa nangis ya kan. Harus angkat tangan, nggak tentu juga orang bisa angkat tangan. Tapi kalau lipat tangan pun kalau saudaraku sungguh-sungguh ya dengan banyak hal. Makanya saudaraku inilah yang harus kita lihat kembali juga, karena banyak berdoa, banyak yang sudah menaikkan doa tetapi keyakinannya nggak ada, imannya juga nggak sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya masih terus tidak bersama dengan Tuhan. Maksudnya saya di luar daripada Tuhan, sehingga ya masih ada kebimbangan. Kenapa? Percayanya ini nggak sepenuhnya. Jadi kalau sudah berdoa kepada Tuhan, artinya percayanya sudah sepenuh-penuhnya hanya percaya kepada Tuhan saja. Nah itu saudaraku ya, sehingga di sini kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang berdoa dengan benar saudaraku ya, yang dasarnya keyakinannya kepada Tuhan benar, hidupnya benar-benar merdeka di sini, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, lalu hidup dalam kasih, dan jangan lupa mengakui kesalahan-kesalahan kita walaupun kita udah hidup benar saudaraku ya. Kadang-kadang kita itu tanpa sadar masih ada juga kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Makanya mengaku dosa itu penting dalam doa. Ya, jadi kalau dibilang yang penting yang mana, Bu? Ya, yakin itu penting, ya hidup benar itu penting, hidup kudus itu penting, mengasihi penting, mengaku dosa juga penting. Jadi semua itu saudaraku ya, itu yang harus kita tahu. Jadi kalau saudaraku berdoa dengan marah-marah juga nggak bisa. Saudaraku doa dengan jengkel nggak bisa. Doa dengan kepahitan apalagi saudaraku. Jadi walaupun berdoa tiap hari, saudaraku capek.
Ya, saudaraku masih berdoa sih berdoa, tapi tukang berantem terus, marah-marah terus, ya emosi terus. Saudaraku itu cuma doanya ya sekedar doa. Kenapa? Karena tidak ada kemerdekaan di dalam dirinya. Kan sudah dibilang tadi ayat 12 itu, nggak boleh terikat dengan apapun juga. Ya, tidak boleh ada belenggu-belenggu yang lain, ikatan yang lain. Makanya harus benar-benar kita ini orang yang lepas. Ya, jadi kalau berdoa, saudaraku benar-benar ya bisa keluar dimanapun kita posisinya, saudaraku ya, masalah sebesar apapun itu. Ya kita lihat ya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudaraku ini loh, jadi kalau dibilang bagaimana sih doa, apakah kalau tadi dibilang untuk orang sakit, ini bisa doa untuk keadaan. Nah sekarang keadaan saudaraku seperti apa? Baik keadaan bangsa, keadaan cuaca, keadaan ekonomi, apapun itu saudaraku. Tapi yang pasti, kalau kita berdoa, nomor satu memang hidup kita ini sudah harus merdeka. Supaya tenang, kalau saudaraku merdeka itu tenang. Kalau tenang, di situ baru bisa nyebutin doa-doanya apa saja yang harus didoakan. Jadi kalau saudaraku tidak ada kemerdekaan di dalam kehidupan kita, ya iman kepada Tuhan yang masih terus tidak sempurna, nggak sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Ya saudaraku, doa yang seperti itu tentu ya kadang dapat, kadang enggak. Kadang dijawab, kadang enggak. Kenapa? Karena hari ini yakin, besok enggak yakin. Ya besok hidup kudus, sekarang enggak kudus. Atau bahkan kemarin hidupnya baik, sekarang enggak baik. Nah itu saudaraku ya, harusnya kita sudah posisi dalam keadaan yang baik. Makanya kalau dibilang ya doa untuk hujan bisa. Makanya kalau saudaraku untuk menghentikan, bahkan di sini lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi saudaraku, kita juga bisa berdoa minta Tuhan, kalau seorang petani nih membutuhkan air, nggak bisa, ya berdoa supaya ladangnya bisa diairi kembali. Begitu juga mungkin saudaraku berdoa buat kantor. Oh Tuhan, supaya kantor saya ya supaya begini begitu. Jadi saudaraku, semua itu bisa kita doakan. Jadi di mana saudaraku mendapatkan penghidupan. Kalau saudaraku mungkin bekerja secara petani, bekerja mungkin kantoran atau apapun saudaraku usahakan, saudaraku harus berdoa. Makanya pentingnya hidup kudus. Dimanapun saudaraku, apapun yang terjadi, keadaan seperti apapun, saudaraku bisa berdoa, bisa berhubungan dengan Tuhan, sehingga saudaraku bisa keluar dari masalah, bisa keluar dari cobaan-cobaan. Jadi keluar dari cobaan, keluar dari masalah, itu saudaraku, ya kalau saudaraku nggak doa nggak akan bisa keluar. Jadi saudaraku harus tahu itu ya. Jadi kita lihat ya di sini kalau dibilang, oh doa supaya nggak hujan, doa supaya nggak turun juga, tapi doa supaya turun juga. Saudaraku, ini berarti orang yang seperti ini, orang yang punya keyakinannya benar. Sehingga kalau dia berdoa mintanya turun-turun, tidak ya tidak. Makanya anak-anak Tuhan, makanya kalau yang tadi dibilangkan, ya kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Jangan jadi orang pelin-pelan, jangan jadi pembohong, ya jangan jadi pendusta. Itu kalau berdoa susah untuk dapat. Kenapa? Kalau dibilang iya harus iya, berarti orang-orang yang berdoa memang bukan sifat pembohong. Jadi orang munafik, orang pembohong. Makanya susah kalau doa ada kuasa. Doa mau ada kuasa, saudaraku suka bohong. Nggak ada kuasanya. Ya, mau ada kuasa, saudaraku munafik. Ya, nggak ada kuasanya. Siapa yang akan berkuasa atas orang munafik? Ya, jadi kalau saudaraku berdoa kepada Tuhan, saudaraku suka bohong, munafik, saudaraku yang berkuasa siapa? Tentu tidak ada jawabannya. Karena yang berkuasa bukan Tuhan. Doanya ke Tuhan, tapi ya hidupnya itu tidak benar, ya hidupnya itu nggak sesuai, sehingga kata-katanya itu nggak bisa dipegang, ya kan, ucapannya nggak bisa dipegang, suruh bilang iya nggak mau, suruh bilang tidak nggak mau, suruh bilang apapun nggak mau, dan itulah yang membuat orang susah untuk dapat jawaban doa, karena sifatnya dusta, ya. Dan tahu kan Bapa segala dusta. Makanya kalau saudaraku nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan ini, saudaraku masih pelin-pelan, walaupun dibawa doa terus, susah saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku sudah benar dan saudaraku bawa dalam doa,
Nah, itulah yang benar. Jadi kalau saudaraku mengikuti kebenaran firman Tuhan dengan benar cara-caranya, pasti saudaraku sama. Walaupun dulu ya Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Tapi berdoa bisa seperti itu. Nah, siapa kita juga saudaraku ya, manusia ini ciptaan Tuhan. Mau dulu sekarang, siapapun itu. Jadi tidak ada yang lebih kurang, tapi kelebihan kita. Ya kan, di Roma juga dibilang kelebihan kita ini percaya. Amin ya. Kelebihan kita ini percaya. Percaya, makanya harus punya iman, keyakinan kepada Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik. Nah, ya, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupinya banyak dosa. Nah, itu saudaraku ya, gimana kita juga mendoakan orang supaya bertobat saudaraku ya, lepas dari maut. Jadi orang yang belum bertobat itu sifatnya terikat dengan maut. Ya, dan orang yang belum bertobat itu memang benar-benar binasa sebenarnya saudaraku ya. Makanya kita juga dengan kebenaran yang kita dapatkan, kita kerjakan dalam kehidupan kita, akhirnya kita bisa menghadapi segala macam keadaan, ya cobaan, ya masalah apapun bisa. Karena kuncinya kita hidup benar itu tujuannya untuk punya keyakinan akan Tuhan. Dan akhirnya dengan kita beriman kepada Tuhan dan hidupnya juga mengikuti cara-caranya Tuhan. Di situ makanya ada kebenarannya saudaraku ya, ada kasihnya, ada pengakuan dosanya, bahkan juga ada keseriusannya, kesungguhannya, nggak boleh dusta, nggak boleh ada dusta saudaraku ya. Yaitu saudaraku yang selanjutnya saudaraku kita lihat ya, kalau ada orang yang terikat saudaraku ya, orang yang mau diselamatkan, saudaraku harus tahu orang yang belum bertobat itu terikat dengan maut. Tentu nggak mudah untuk membawa orang bertobat. Ya, untuk bawa orang bertobat itu nggak mudah. Kenapa? Karena dia terikat dalam dunia orang mati. Dia terikat dengan maut. Makanya saudaraku harus kita yang menunjukkan kebenaran itu. Kita harus menunjukkan ya hidup di dalam Tuhan itu, iman itu, supaya orang bisa percaya, orang bisa terima. Kenapa? Karena kita sendiri sudah menunjukkan itu. Dan orang lain juga bisa diselamatkan. Makanya dengan itu saudaraku ya, dengan doa yang tadinya untuk sendiri, sampai untuk orang lain, sampai untuk dalam kebenaran, dalam pertobatan, bahkan juga untuk keadaan, di sini juga untuk menyelamatkan orang lain. Makanya saudaraku ya, mari kita perbaiki setiap doa-doa kita. Jadi jangan hanya berteriak, jangan hanya berdoa. Kalau sikap kita salah saudaraku, ya susah untuk mendapatkan jawabannya. Jadi sikap yang benar seperti apa? Apabila kita hanya berhubungan dengan satu Tuhan, ya punya keyakinan bahwa Tuhan sudah di pihak kita, Tuhan pasti menjawab kita. Ya, yang selanjutnya saudaraku, kita sudah benar-benar hidup tuh tidak terikat dengan yang lain. Memang benar-benar hanya dengan Tuhan. Artinya apa? Hidup benar saudaraku ya. Lalu juga kita punya empati, punya kasih untuk melihat orang lain juga. Dan kita juga harus tahu dalam doa itu harus ada keyakinan, ada kebenarannya. Jadi harus ada kekudusan. Untuk itu setiap kita yang mau berdoa, baik mau mendoakan orang ataupun kita yang mendoakan, saling mengaku dosa. Jadi baik pendetanya, hamba Tuhannya, jemaatnya, sama-sama kita minta ampun kepada Tuhan supaya di dalam doa kita kuasa Tuhan dinyatakan. Dan keadaan seperti apapun, kalau kita sudah terbiasa ya di atas iya, tidak di atas tidak, saudaraku percaya saudaraku ya, dikatakan kalau minta naik, maksud saya kalau bisa berhenti, kalau minta turun. Artinya apa? Ya dengan cuaca kah, dengan siapapun itu. Begitu juga dengan pertobatan orang lain. Saudaraku, kalau kita mau berdoa untuk menyelamatkan orang lain, tentunya kita sendiri harus selamat supaya orang lain juga bisa diselamatkan. Dengan cara yang benar, saya percaya saudaraku, doa-doa kita dimanapun seperti apapun itu, saudaraku, kalau kita benar, hidup kita benar di hadapan Tuhan, keyakinan benar di hadapan Tuhan, saya percaya saudaraku ya, doa itu benar-benar dinyatakan kuasanya. Makanya di sini kekuatan doa itu seperti apa? Kekuatan doa itu bisa keluar
ya kitanya yang bisa keluar dari cobaan, kita keluar dari masalah, kita lepas dari segala sesuatu. Makanya kalau saudaraku benar-benar di dalam Tuhannya, saya percaya setiap kita yang berdoa, bahkan kalau saudaraku setiap hari Jumat itu ada doa, makanya gimana saudaraku ya menjadi pendoa yang benar, bahkan menjadi orang yang mau didoakan juga, sama-sama harus benar. Jadi keyakinan iman itu harus ada di hati yang mendoakan maupun yang didoakan. Ya, hidup benar itu harus ada yang di dalam yang mendoakan maupun yang didoakan. Jadi sama-sama saudaraku ya, sama-sama yakin, sama-sama hidup kudus, hidup benar, sama juga saling mengasihi, mengampuni. Nah, saya percaya saudaraku ya, disitulah Tuhan hadir. Kenapa kalau dibilang 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir? Jadi kalau mau mendoakan orang berarti kan ada orang lain. Berarti berdua Tuhan hadirnya gimana? Di situ karena kebenarannya dinyatakan. Kekudusannya juga ada. Jadi dua-duanya ini nyambung sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gimana bukan yang satu belum bertobat? Kita yang harus bertobat. Ya, kita yang harus lebih dulu. Yang lebih bagus lagi kalau sama-sama mau bertobat. Tetapi kalau orang yang satu yang akan didoakan belum mengerti, kitanya yang harus sungguh-sungguh seperti yang tadi sudah saya katakan ya dari awal sampai selesai. Makanya kalau saudaraku ya sungguh-sungguh jadi hamba Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan di mana-mana. Amin ya saudaraku ya. Disinilah orang-orang percaya bisa melihat bahwa Tuhan yang membela, Tuhan yang menyatakan kuasa. Jadi akhirnya saudaraku rajin berdoa, kenapa? Mujizat Tuhan nyata. Amin ya. Jadi kalau saudaraku benar di dalam Tuhannya, saudaraku bisa mengikutinya dengan benar. Ya seperti apa orang berdoa, saya percaya saudaraku ya, tidak ada orang yang malas berdoa. Semuanya pasti akan rajin berdoa. Ya, untuk itu dengan kebenaranlah kita berdoa. Maksud saya dengan keyakinan, dengan kebenaran, dengan kekudusan, ya, dengan kasih juga, dengan pengakuan dosa. Dan yang terakhir, benar-benar kita hidup dengan posisi yang sebenar-benarnya, yang tidak di posisi setengah-setengah. Tapi yang terakhir ini harus benar-benar yes, ya, sehingga apapun itu menentukan sekali. Dengan kita tutup dengan amin, artinya sudah selesai. Posisi itu tepat, posisi itu sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu kita harus posisi yang benar. Itu yang terakhir ya saudaraku ya. Dan kita yang beriman, saya percaya saudaraku ya, pasti mendapatkan jawaban. Apapun hari ini yang saudaraku doakan. Mau keturunan, usaha, pekerjaan, atau apapun itu. Kenapa? Kembali lagi, ada nggak iman? Ada nggak kekudusan, kebenaran? Ada nggak ya keyakinannya itu? Ada nggak sifatnya kita yang bisa berdoa? Itulah saudaraku ya. Dan supaya kita semua mengerti tentang doa. Sehingga kalau saudaraku mengerti, percayalah bahwa di dalam doa kita ada kekuatan. Jadi kekuatan doa itu seperti apa? Membawa kita berubah. Membawa kita pindah keluar. Membawa kita jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, mari saudaraku kita sama-sama mengangkat tangan kita, membawa doa-doa kita belajar mengimani, kita juga belajar percaya kepada Tuhan. Mari saudaraku kita mengangkat tangan kita, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, di hati kami semuanya, dan biarlah Tuhan setiap mengangkat tangan kepadamu, tanda percaya, tanda yakin, tanda mengikuti, mengandalkan Kau ya Tuhan Yesus, dan tuntunlah semuanya dalam roh dan kebenaran-Mu, dan biarkan firman-Mu juga digenapi dalam kehidupan kami, tuntunlah kami masuk lebih dalam lagi ya Tuhan, sampai kebenaran-Mu dinyatakan lebih lagi. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah semua dalam kuasa-Mu, dalam kebenaran-Mu, sehingga setiap doa-doa yang dinaikkan benar-benar sampai di hadapan-Mu. Tuhan meteraikan setiap firman-Mu, dan tuntunlah kami untuk berdoa dengan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau yang menuntun kami dalam segala pekerjaan-Mu, dan Engkau yang menuntun kami dalam segala kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkatilah umat-Mu yang beribadah kepadamu. Berkatilah anak-anak-Mu yang datang dengan sungguh-sungguh dan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati apapun yang diperbuatnya mereka Tuhan. Persembahan mereka, kesungguhan mereka, ketaatan mereka, semua Engkau memberkati dan nyatakan kuasa-Mu Tuhan yang sempurna dalam kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pertemukan kami selalu dalam setiap pertemuan
pertemuan ibadah kami, dalam setiap pertemuan kami ya Tuhan, biarkan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, tuntunlah kami, walaupun kami ada di dalam berbagai tempat, dalam berbagai posisi, tapi bila kami di dalam Kau dan Kau di dalam kami, sehingga kami bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, berkat rahmat anugerah sempurna atas kita oleh pengurapannya yang menolong, menuntun, menghibur kita semuanya. Dalam Kristus Yesus, terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.